Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas info saham lagi tentang perusahaan PT Multigalam Utama Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu POK, perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen. Oke, teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Pada awal pendirian tahun 2019, berdasarkan anggaran dari perusahaan telah mencantumkan kegiatan usaha sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan usaha di bidang konsultasi manajemen lainnya. Yang kedua, aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis. Yang ketiga, penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi dan sumber daya manusia. Yang keempat, jasa pendidikan lainnya yang tidak dapat diklarifikasi di tempat lain. Akan tetapi pada saat awal pendirian tersebut, perusahaan belum menjalankan kegiatan usaha. Lalu, pada tahun 2021, perusahaan melaksanakan kegiatan usaha tersebut di atas. Dan pada tahun 2023, perusahaan telah melakukan perubahan anggaran dasar terakhir atas kegiatan usaha dengan rincian sebagai berikut. Yang A ya, kegiatan usaha utamanya aktivitas holding. Yang kedua, aktivitas konsultasi manajemen. Nah, yang ketiga, aktivitas proporsional, ilmiah dan teknis lainnya. Lalu yang B, kegiatan usaha penunjang. Yang pertama, kegiatan usaha dalam bidang aktivitas ketenaga kerjaan. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan ini. Untuk alamatnya yaitu Prospetisi Tower 17F, Distrik 8 SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kapling 5253, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12990. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://polgroup.co. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia teman-teman, dia itu konsultasi manajemen teman-teman. Nah, ini contohnya. Nah, mungkin ada seminar ya teman-teman. Nah, itu. Nah, ini juga. Oke, kita lanjut. Informasi perusahaan IPO ini teman-teman. Jumlah saham ditawarkan adalah 570 juta lembar saham dari total saham yang dicatatkan yaitu 14,44%. Harga penawaran rentang dari 1 sampai 105. Dana diperoleh sekitar 57M sampai 59M. Untuk penawaran awal yaitu 20 Juli sampai 24 Juli tahun 2023. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 1 Agustus sampai 3 Agustus tahun 2023. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 3 Agustus tahun 2023. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia yaitu di tanggal 7 Agustus tahun 2023. Untuk underwriternya yaitu HD, KGI Sekuritas Indonesia, dan IP, Samuel Sekuritas Indonesia. Masuk papan pengembangan dan memberikan wawalan di mana dua saham mendapatkan satu wawalan teman-teman. Nah, itu dia teman-teman informasi perusahaan IPO ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke rencana penggunaan dana ini. Yang pertama, sekitar 22,76% akan dilakukan untuk penyertaan modal kerja kepada PT Pinplok Media Nusantara. Lalu yang kedua, sekitar 19% akan digunakan perusahaan untuk pembayaran jasa kontraktor dengan rincian sebagai berikut teman-teman. Inovasi terhadap unit ruang kantor, pembuatan studio, ruang pertemuan dan juga pembelian peralatan perlengkapan di dalamnya. Yang ketiga, sekitar 17,50% akan digunakan perusahaan untuk pembelian saham PT Untung Selalu Sukses. Lalu yang keempat yaitu sekitar 12,38% akan dipinjamkan kepada PT The Shop Global Indonesia. Lalu pinjaman ini akan berupa pinjaman pemegang saham. Lalu yang kelima, sekitar 11,90% akan dipinjamkan kepada PT Amazala Indonesia Muda Karya, yaitu pinjaman ini akan berupa pinjaman pemegang saham. Lalu yang keenam yaitu sekitar 0,54% akan dipinjamkan kepada PT, yaitu pinjaman ini akan berupa pinjaman pemegang saham juga teman-teman. Lalu yang ketujuh yaitu sekitar 5,10% akan digunakan perusahaan untuk pembelian software dengan rincian sebagai berikut: jasa interface Excel planning dan jasa customer relation management CRM, di mana akan mengintegrasikan seluruh sumber daya perusahaan dan entitas anak. Lalu yang kedelapan, sekitar 4,82% akan digunakan perusahaan untuk modal kerja perusahaan yaitu untuk pembayaran jasa outsourcing dengan rincian sebagai berikut, yaitu sebagai marketing dan sales agent, customer service, administrasi, untuk support, dan jasa kebersihan dan keamanan. Nah, itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana ini. Oke, lumayan banyak sih rencananya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah struktur pemegang saham teman-teman. Lumayan banyak sih pemegangnya nih, tapi jangan khawatir, saya baca ada lock-up-nya teman-teman. Nanti kita lihat ya. Sebelum IPO, nominal sahamnya yaitu 20 per saham teman-teman itu. Nah, ternyata kita lihatnya yang paling banyak adalah PT Garam Ventura Indonesia teman-teman ini.
Kalau sudah input nanti dia jadi 19,71. Oke, kita lihat ada berapa ya pemegangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 pemegangnya teman-teman itu. Nah, untuk ke masyarakat yaitu 14,44%. Jadi jumlah sahamnya itu yaitu sekitar 570 juta lembar saham. Lalu yang akan disetorkan penuh ke Bursa Efek Indonesia yaitu sekitar 3,9 miliar lembar saham, teman-teman. Itu dia. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini dia teman-teman untuk lockup sahamnya 6 bulan ya teman-teman. Nah, nanti untuk 8 bulan ke depan teman-teman. Itu lockupnya yaitu GPI, SGP, Kalin, Belsia, Mandi, terus Monica, terus ada Pamela, Ricky, Stephanie, dan Uma teman-teman. Nah, ini KSM juga akte jual ini. Ini dia teman-teman yang akan melakukan nama tuh lockup sahamnya teman-teman. Itu dia untuk ke 8 bulan ke depannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada struktur hubungan kepemilikan perusahaan teman-teman. Ini saya ambil dari prospektusnya. Saya lihat tidak jelas ini teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ya teman-teman di prospektusnya, tetap saja tidak jelas ini teman-teman. Jadi saya tidak bisa rincikan ini. Jadi tidak tahu sih perusahaan mana saja sih mereka pegang itu. Oke, saya lanjut dulu. Ini dia, kita masuk ke laporan keuangannya teman-teman. Oke, kita lihat asetnya teman-teman. Tahun 2020 untuk total aset lancarnya kita lihat teman-teman, nyata naik ya dari tahun ke tahunnya. Oke, tahun 2023 juga naik. Total aset tidak lancar ternyata naik di tahun 2021, tapi di tahun 2022 menurun teman-teman total aset tidak lancarnya. Jadi dari tahun ke tahun untuk total asetnya itu naik ya teman-teman dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2023 nyata belum nih teman-teman, baru kuartal pertama ini tuh. Untuk liabilitasnya kita lihat ya, untuk utang jangka pendek dulu, nyata dari tahun 2021 nyata naiknya sangat drastis, tapi di tahun 2022 menurun untuk jangka pendeknya teman-teman. Untuk nama itu utangnya nih di tahun 2023 naik dia nih. Untuk total liabilitas jangka panjang kita lihat juga ternyata dan naik teman-teman di tahun 2021, tapi di tahun 2022 tapi di tahun 2023 untuk jangka panjangnya menaik juga teman-teman. Ini sama untuk tahun 2023 itu. Untuk total liabilitasnya kita lihat dari tahun ke tahun nyata. Jadi kalau kita lihat ya tahun 2020 ke tahun 2021 pastinya tahun 2021 naik. Tapi di tahun 2022 untuk total hutangnya ini turun teman-teman. Itu dia. Dan untuk tahun 2023 meskipun tidak diaudit dia juga naik teman-teman total hutangnya itu. Oke, jadi total ekuitasnya teman-teman kalau kita lihat ya dari tahun ke tahun nyata mengalami kenaikan teman-teman. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke apa laba rugian teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Ya, kita lihat ini aja teman-teman ya. Untuk penjualannya teman-teman. Dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan teman-teman. Untuk beban pokoknya juga pasti mengalami peningkatan. Untuk laba bruto juga mengalami peningkatan teman-teman. Itu. Dan laba usahanya tapi di tahun 2021 mengalami kerugian untuk laba usahanya ini. Nah, laba sebelum pajak penghasilan nyata meningkat juga ya. Nah, jadi kalau kita ambil dari sini teman-teman yaitu laba neto periode tahun berjalannya dari tahun ke tahun 2021 nyata mengalami penurunan karena laba usaha tadi mengalami kerugian teman-teman itu. Tapi di tahun 2022 dia mengalami peningkatan lagi teman-teman, naik jadi. Nah, naiknya nih lumayan tinggi teman-teman. Jadi 5 miliar ini penghasilannya teman-teman dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2021 kan hanya 180 juta. Tahun 2020 800 juta itu teman-teman. Jadi hasilnya didapatkan untuk laba berjalannya itu 5 miliar yang bersihnya itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil pertumbuhannya. Kalau kita lihat ya teman-teman, untuk punya netonya tahun 2021 dia mengalami kenaikan. Ini juga penurunannya untuk laba untuk penjualan netonya. Ini juga untuk laba brutonya juga pasti mengalami penurunan teman-teman. Kalau kita lihat dari sebelumnya itu laba usahanya pastinya meningkat ya teman-teman. Nah, karena di tahun 2021 dia mengalami penurunan, itu dia mengalami kerugian. Dan lalu untuk kita lihat laba neto penjualnya, nah ini kan naik kan. Nah, tapi di tahun 2021 dia mengalami penurunan tadi teman-teman kita lihat. Nah, ini juga dan total aset juga sama teman-teman, dan total liabilitas di tahun 2022 dia mengalami penurunan itu teman-teman. Jadi nol menjadi hutangnya. Jadi total ekuitasnya tetap naik teman-teman itu. Oke, kita lanjut ke valuasi blok ini teman-teman. Oke, untuk rentang harga dari 100 dan 105. Untuk BBP-nya yaitu 5,44 kali di 100 dan 105 yaitu 5,71 kali. Untuk PEL-nya 75,91 kali untuk 100
dan 105 yaitu 79,70 kali. Untuk BP-nya yaitu sama yang tentang harganya 18,39. Untuk dolnya sama 4,75%, untuk E juga sama 7,16%, dan untuk EPS juga sama yaitu 1,32. Untuk jumlah sahamnya di setelah kepenuh ada 3,9 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 72 miliar. Untuk laba bersih tadi yang kita lihat yaitu 5,2 miliar, dan total hutangnya yaitu 3,4 miliar. Nah, kalau kita lihat teman-teman, kalau udah laba bersih ini bisa saja untuk membantu bayar hutang ini lunas, tidak ada hutang untuk saham ini teman itu. Oke, untuk market cap di 100 yaitu 354 miliar, untuk market cap di 105 yaitu 414 miliar. Nah, itu dia total untuk policy block ini. Oke, kita masuk kesimpulan teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan saham POG dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan, tapi tetap cetak laba teman-teman. Yang kita lihat tadi tetap cetak laba ya, meskipun laba usaha tadi itu menurun ya teman-teman tuh. Tapi di tahun 2022 bisa naik drastis lagi itu. Yang kedua, tujuan penggunaan dana lumayan menarik untuk modal kerja tadi teman-teman. Jadi dipinjami kepada anak usahanya seperti tadi itu. Yang ketiga, untuk underwriter dari saham POG ini adalah HD dan IP. Oke, kita lihat dulu teman-teman secara historinya. Ini dia untuk HD. Kalau kita lihat di tahun 2020, 2021 dan 2022 ternyata bagus ya teman-teman. Semua ya teman-teman, kecuali yang satu ini tes dia ALB. Ini OMB tidak ala aja itu. Kita lanjut. Untuk tahun 2023 ini teman-teman, CBLE 2 kali ala, Bimbel 6 kali ALB, terus juga untuk MEN 4 kali ALB. Nah, mungkin sama aktualisasi di ALB teman-teman. Tapi dokumen itu sempat di open ALB teman-teman. Mungkin dia collab dia teman-teman. Nah, jadi dia collab kemarin itu mungkin dia jadi ini teman-teman. Jadi dia open ALB teman-teman itu. Tapi ditutup zona hijau teman-teman. Nah, Jati 2 kali A teman-teman itu. Dan MEN 4 kali ALB. Pitul ditutup kuning teman-teman itu. Oke, kita lanjut untuk IP. Nah, IP ini paling bagus teman-teman untuk ngawal saham. Kenapa? Dia sering nembok teman-teman. Meskipun nanti HD misalkan dia buang di hari pertama, IP mungkin nampung dia teman-teman. Atau dia bisa nembok teman-teman itu. Seperti AMN kemarin ada tembakan, IP pastinya itu nembok. PKTL juga sama teman-teman. Teman-teman bisa cek sendiri teman-teman. Siapa yang nembok dan siapa yang melakukan pembelian teman-teman. Pasti ada IP itu teman di bakal sahamnya. Ini juga sama teman-teman, NS, Awan juga komen sama, PKTL juga teman-teman bisa lihat sendiri ada IP. Oke. Saya kembali lagi. Nah, lalu yang keempat teman-teman, bersama listing saham POG ini memberikan waran yang dimana dua saham dapat satu waran yang lumayan menarik teman-teman itu. Yang kelima, IPO saham POG ini lumayan menarik, PSP-nya lock up dan penggunaan dana lumayan menarik teman-teman untuk modal kerja. Untuk policy lumayan lah teman-teman. Yang keenam, kalau manfaatkan momentum jangka pendek masih cocok lah teman-teman untuk saat listing ini. Kita bisa cuan sepertinya teman-teman. Meskipun di tanggal 7 nanti ada dua teman listing untuk saham teman-teman. Hebat kan, itu kan aktualisasi. Dan POG ini kan pengembangan. Nah, kemungkinan banyak sekali nanti beli di POG ini teman-teman dibanding Habat nanti teman-teman. Nah, apakah saya akan ikut beli? Nah, saya bingung teman-teman dan galau karena dana terbatas teman-teman. Apalagi di bulan Agustus ini banyak sekali nama tuh yang IPO sahamnya teman-teman. Teman-teman bisa hitung sendiri. Apalagi saya buatkan video ini. Sekali muncul saya buatkan biar tidak nama tuh banyak dan numpuk teman-teman mau review untuk IPO saham ini. Dan ini aja muncul saya langsung buatkan teman-teman ketika saya tidak sibuk teman-teman, itu dia. Jadi gimana menurut teman-teman, apakah teman-teman akan ikut untuk POG ini atau skip teman-teman, itu terserah teman-teman sendiri. Kalau saya masih pikirkan dulu teman-teman untuk masalahnya itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan tentang saham POG ini. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.